Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wibowo. Saya dari kelas 11 pemasaran 1. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Simak video berikut ini. Analisis novel buku Matahari karya Terelie. Identitas buku, judul Matahari, penulis Terelie, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2016, tebal buku 400 halaman 20 cm, ISBN 978-03-03-3211-6. Sinopsis buku. Buku novel Matahari karya Terelie merupakan buku ketiga dari serial Bumi. Masih menceritakan tentang petualangan 3 sahabat di dunia paralel. Jika di novel Bumi menceritakan petualangan di klan Bulan, novel Bulan menceritakan petualangan di klan Matahari. Novel Matahari ini menceritakan petualangan di klan Bintang. Sepulang dari klan Bulan, dengan keadaan berduka karena meninggalnya Ili, Raib, Shelly, dan Ali diperintahkan untuk menjalani kehidupan seperti remaja lainnya. Ali mendadak populer karena masuk tim basket dan menjadi pemain hebat dalam tim basket. Raib merasa bahwa Ali curang, tapi Ali tetap mengelak. Karena kejeniusan dan rasa penasaran, Ali membuat kapsul perak yang ia beri nama Ili. Ali juga mempelajari pengetahuan baru dari tabung perak pemberian Auf, yaitu merchandise gift yang berisi soft copy seluruh arsip perpustakaan klan Bulan. Karena itulah Ali ingin berpetualangan menuju klan Bintang yang letaknya tak banyak diketahui orang. Ali membujuk Raib agar menggunakan buku kehidupan sebagai portal menuju klan Bintang. Raib tidak mewujudkan keinginan Ali karena Raib telah berjanji kepada Af dan Miss Selena untuk tidak menggunakan buku itu tanpa sepengetahuan mereka. Setelah berulang kali Ali gagal membujuk Raib, Ali tetap tidak menyerah. Ia mencari cara agar dapat pergi menuju klan Bintang tanpa buku kehidupan. Setelah mencari tahu dan mencari cara agar dapat pergi menuju klan Bintang, Ali akhirnya menemukan lorong kuno di bawah tanah, dan mereka siap berpetualangan di dunia paralel lagi. Mereka berpetualang menghadapi 2 monster seperti ular yang menjaga ujung lorong dan menghadapi lebih banyak ular ketika masuk dalam ruangan. Mereka juga harus menghadapi rombongan kelelawar di ruangan padang kristal. Mereka diselamatkan 4 orang klan Bintang. Digiring ke ruang lembah hijau dan bertemu Farah Zafraf, wanita tua pemimpin lembah hijau, dan disambut hangat. Mereka tinggal dengan nyaman di pondok Far. Namun, keberadaan mereka diketahui oleh Dewan Kota Zara Maras yang berambisi besar dan tidak menyukai para pemilik kekuatan. Raib, Shelly, Ali ditangkap oleh pasukan kota Zara Maras serta sekretaris Dewan Kota yang dipimpin oleh Marsekar Lar. Berkat bantuan Lar, mereka berhasil meloloskan diri. Far memberikan granat EMP kepada Lar, dan Lar memberikannya kepada Ali. Atas usul Lar menemukan Kar, pemilik restoran Lizas Lel. Kar, Raib, Shelly, dan Ali kembali ke lembah hijau dan siap untuk pulang. Namun kehidupan milik Raib tidak ada. Sekretaris Dewan Kota mengambilnya. Mereka terpaksa harus mengambil buku itu kembali. Mereka menyusun rencana dan pergi menuju kota Zara Maras.
Rencana yang mereka buat tidak berjalan sesuai yang mereka pikirkan. Mereka bertarung dan dipenjara. Tapi mereka berhasil lolos dan menangkap sekretaris Dewan Kota. Karena para tetua kota mempunyai rencana yang sungguh dahsyat. Mereka kembali dan memberitahu kabar penting itu kepada Af dan Miss Selena. Unsur intrinsik. Tema, petualangan. Alur, maju, mundur, atau campuran. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Latar atau setting. Tempat, aula, sekolah, kantin, ruang kelas, rumah Raib, rumah Ali, rumah Seli, klan bulan, dan klan bintang. Waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Suasana, santai, misterius, mengharukan, menegangkan, romantis, persahabatan. Tokoh utama, Raib, Ali, dan Seli. Tokoh kedua, Farah Zaraf, Sekretaris Dewan Kota, Kar. Tokoh ketiga, Mer, Af, Ilo, Fei, Tok, Ou, orang tua Raib, orang tua Seli, dan perwira tinggi. Tokoh pembantu, penonton, pemain basket, murid-murid sekolah, tukang bakso, pasukan bayangan, dan petugas penjaga lembah. Penokohan, Raib, pemarah, judes, tangguh, pendirian, penyayang, pantang menyerah, usil, pemikir, pemberani, dan petualangan. Ali, jenius, cuek, introvert, ceria, pekerja keras, humoris, ambisius, petualang. Seli, ramah, polos, ceria. Far, ramah, bijaksana, prinsipil, dan nekat. Sekretaris Dewan Kota, icik, ambisius, menjilat, sinis. Kar, prinsipil, kreatif. Mer, prinsipil, dan brilian. Amanat, kekompakan dalam satu regu sangat diperlukan. Kedua, jangan mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Ketiga, hidup ini adalah petualangan. Semua orang memiliki petualangannya masing-masing. Maka, jadilah seorang petualang yang harus melakukan hal yang terbaik. Unsur ekstrinsik. 1. Biografi pengarang. Terelie adalah salah satu novelis terkenal di Indonesia. Ia lahir di Bandung pada tanggal 21 Mei 1979. Nama asli Terelie ialah Darwis. Ia lahir dan besar di pedalaman Sumatera. Berasal dari keluarga petani dan merupakan anak ke-6 dari ke-7 saudara. Berikut ini merupakan riwayat pendidikannya. Sekolah dasar ditempuh di SD Negeri 2 Kikim Timur, Sulsel. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kikim Timur, Sumsel. Kemudian ia melanjutkan ke SMU Negeri 9 Bandar Lampung. Setelah lulus SMU, kemudian ia melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kedua, kondisi atau situasi pengarang. Sebelum Terelie berhasil menerbitkan beberapa bukunya, naskahnya sempat ditolak oleh salah satu penerbit. Ketika itu, ia tidak patah semangat dan terus mengirimkan naskah ke penerbit lain. Ketika akhirnya naskahnya diterima oleh salah satu penerbit, ia pun berhasil menerbitkan buku. Respon dari masyarakat sangat bagus, dan akhirnya sampai sekarang Terelie menjadi penulis yang produktif. Jadi untuk penulis awal, jangan patah semangat jika naskahmu ditolak. Perbaiki lagi dan cobalah tawarkan kembali kepada penerbit yang sesuai dengan naskahmu. Saat ini Terelie menghasilkan sekitar 16 buah novel karya-karyanya, antara lain Kisah Sang Penandai, Ayahku Bukan Pembohong, Eliana serial Anak-anak Mama, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Pukat serial Anak-anak Mama, Bur Lian serial Anak-anak Mama, Hafalan Sholat Delisa.
Moga bunda disayang Allah. Bidadari-bidadari surga, rembulan tenggelam di wajahmu, senja bersama ros, mimpi-mimpi si patah hati, cintaku antara Jakarta dan Kuala Lumpur, The Gogong series pertama, berjuta rasa, serta kau, aku, dan sepuncuk angpau merah. Karya-karya Teletie yang sudah menjadi best seller ada 3, seperti novel hafalan Delisha, Moga Bunda Disayang Allah, dan Bidadari-Bidadari Surga. Unsur intrinsik yang ketiga adanya nilai yang tergandung dalam novel Matahari. Nilai moral. Bersama Raib, Shelly, dan Ali dalam menghadapi segala hal dengan kerjasama dan pantang menyerah, saling peduli, memperhatikan, dan menolong satu sama lain, kekompakan yang diutamakan jika kita bersama tim atau teman petualangan. B. Nilai sosial. Dalam berpetualangan, kita tidak boleh untuk egois. Kita harus saling membantu satu sama lain dan mengutamakan kesolidaritas, bukan keegoisan. Jika yang satu butuh pertolongan, maka yang lain pun harus menolongnya. Susah senang dijalani bersama. Kelebihan buku. 1. Dengan cukup melihat desain cover, pembaca bisa memiliki ekspektasi tentang hal yang muncul di dalamnya. 2. Imajinasi pembaca akan terstimulus dengan konsistensi fantasi out of the box dari penulis. 3. Pembaca mendapatkan tambahan info ilmiah terkait struktur bumi, fisiologi, beberapa jenis binatang. 4. Hikmah baik yang disuguhkan secara tersirat atau tersurat jelas menjadi hal yang paling bernilai yang bisa didapatkan pembaca setelah membaca novel ini. Unsur amanat ini seolah menjadi kearifan lokal khas novel ini. 5. Hal tersirat lainnya yang bisa kita dapatkan novel ini seolah memproyeksi kehidupan sehari-hari kita, baik di kehidupan keluarga, pemerintahan, atau kaum intelektual, makin menambah kekayaan pengalaman saat membacanya. Kekurangan. Pertama, salah satu tokoh yang agak fatal pada lembar kedua, episode 2. Setidaknya, meskipun Af tidak bisa menghidupkan Ilo, dia bisa menyentuh bahu Faye. Dalam cerita ada penokohan bernama Ili dan juga Ilo. Ili, pahlawan yang telah mati, sementara Ilo adalah ayah Ili. Kesalahan penulis ini, kalau tak cermat dibaca, akan melahirkan tafsiran Ilo telah meninggal juga. Kedua, sudut pandang orang pertama yang digunakan mewakili tokoh Raib. Tapi elaborasi menceritakan dikejutkan dengan lebih memunculkan Ali. Ketiga, judul besar novel ini Matahari mewakili klan Matahari, tapi latar penceritaannya lebih dominan menceritakan klan Bintang. Dua hal mengesankan dan kontradiksi antara judul dan latar. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.